Yang terhormat Bapak Paulus Sucipto Adi Hidayatullah, selaku Kepala KPP Pratama Pati. Yang kami hormati Ibu Heri Setiawati sebagai Kepala Kasih Pelayanan KPP Pratama Pati. Yang kami hormati Ibu Tri Aris Susanti, Penyuluh Pajak KPP Pratama Pati. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu para peserta edukasi perpajakan, sosialisasi e-faktur, pembaruan e-faktur 4.0 pada pagi hari ini yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini ya. Saya Widi, penyuluh pajak dari KPP Pratama Pati juga. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali paham sama sini. Baru-baru lagi. Sambutan Ini orangnya itu memang
jajal ukuran lebih mendapat kalau ini Bersuara ya. terus siapa kalau Gak ada suaranya ini gimana? Siap itu singkatan sistem informasi. kami tidak membangun ingin kejadiannya berapa jenisnya kalau begini program saya mau dikasih tinggal balik mulai siang mulai waktunya Kalau ngacak kan. Ya dan 35 susu 5 menit kan nanti sampai loh. Kita tadi 4 sih dan ini kita sama nanti teman sampai. Kecil. 4741. Apa ini 41 mundur ke sana. Sekarang itu Samuan di komplit 5 mundur gimana? Ada nomor 40. Jangan dari pulau 200 juta kayak. Saya ana suarane iki. Iya. Semuanya Nomor second yang sambil sekali. Ya Pak. Pak Soban ya Pak, ini yang langsung macet. Nomor. Kita kalau bicara ini.
apabila terdapat tindak pada dari rektor yang berpotensi dari reformasi. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Paulus Sucipto Adi Saputro kepada Bapak Cipto. Kami silakan. Selamat pagi, suara saya bisa dengar, Mas? Terdengar, Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi yang segar ini. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi ini ada terkait sosialisasi perubahan aplikasi e-faktur 4.0 versi web dan desktop. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu semua ketahui ya bahwa kita Indonesia, pemerintah Indonesia itu punya program Satu Data Indonesia. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ya juga mendukung program pemerintah tersebut ya dengan mewujudkan program pemadanan nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Jadi pada tanggal 1 Juli 2024 kemarin ya. Jadi NIK itu sudah menjadi NPWP. Jadi yang dulu NIK itu kan 15 digit Bapak Ibu ya. NPWP dulu 15 digit, terus sekarang NIK itu kan 16 digit. Ini perlu adanya penyesuaian dalam berbagai layanan yang menggunakan NIK. Jadi nanti diharapkan dengan perubahan ini ya semua layanan perpajakan bisa diakses dengan menggunakan NIK maupun NPWP 16 digit. Jadi sebagai penyesuaian makanya perlu adanya pembaruan aplikasi terkait e-faktur ya. Dan sekarang dengan versi 4.01 ya. Di dalamnya ya, itu mengakomodir adanya skema penggunaan dan validasi NIK kemudian menjadi NPWP 16 digit. Kami berharap ya implementasi ini nanti ya bisa secara penuh ya secara sempurna NIK bisa menjadi NPWP. NPWP menjadi yang sekarang jadi karena NIK 16 digit ya. Ini akan mungkin bisa mempermudah sistem administrasi perpajakan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya ini nanti akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara yang dicintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa menyimak ya cara sosialisasi. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu perlu ada diskusi, pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan. Sehingga nanti program ini bisa aplikasi ini ya bisa digunakan dengan baik dan tentunya Bapak Ibu
bagi pengguna bisa memahami dengan baik. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dan juga tentunya kontribusi Bapak Ibu dalam membayar pajak ya itu sangat bermanfaat ya untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sucipto atas sambutannya. Untuk agenda selanjutnya kita sambut Ibu Santi, materi dari Bu Santi. Kepada Bu Santi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Cip yang tadi telah membuka. Nah, sebelumnya saya pribadi dan kami teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian menanggapi undangan dari kami dan merespon dengan konfirmasi kehadiran. Jadi 2 hari kemarin itu yang konfirmasi kehadiran cukup banyak, ada sekitar 150-an, karena memang kami menyebar undangan itu ke wajib pajak, kena pajak yang terdaftar antara 2023 sampai dengan 2024. Dan responnya ternyata alhamdulillah baik. Kami sampai menolak-nolak karena kuota Zoom-nya ini mohon maaf terbatas sekali ya. Jadi nanti kita agendakan, misal Bapak Ibu masih ada yang memerlukan, kita agendakan untuk kelas yang kedua tanggal 30 Juli 2024 hari Selasa. Jadi nanti silakan yang mau nyolek-colek temannya ikut yang tanggal 30. Untuk yang aplikasi e-faktur versi 4.0 ini sudah mulai dirilis sebenarnya tanggal 12 Juli ya, 12 Juli 2024. Namun baru bisa dipakai mulai tanggal 20 Juli 2024. Itu pun mulai pukul 19 WIB. Nah, kenapa baru bisa diakses? Karena di kita tadi kan disampaikan sekilas sama Pak Cip juga ada perubahan ya, perubahan terkait Vortex. Nah, jadi perubahan ini mencakup ada aplikasi-aplikasi yang memerlukan NPWP 16 digit. Nah, jadi kita bertahap dulu. Jadi mulai tanggal 12 itu ada aplikasi EduPort. Nah, yang mulai tanggal 20 itu baru diakses yang aplikasi e-faktur. Jadi kita bertahap agar sistem kita juga tidak down. Mulai kita lanjut ya. Dasar hukum perubahan adalah PMK 136 terkait perubahan PMK 122. Undang-undangnya sudah tahu semua ya.
Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian pelaksanaannya ada di PMK 18 Tahun 2021. Untuk perubahan aplikasi, pada aplikasi e-faktur desktop yang terbaru akan mencantumkan informasi 16 digit NPWP. Nah, jadi NPWP-nya sudah yang terbaru 16 digit dan ada NITKU. NITKU itu nomor induk tempat kedudukan. Jadi kalau yang NPWP lama itu NITKU lebih semacam ke NPWP cabang, ya. Jadi kalau biasanya NPWP cabang itu kan ada kode belakangnya ya. Jadi nomor NPWP-nya bisa sama, tapi belakangnya beda. Mungkin cabang yang 001 atau 002. Nah, nanti ini juga mirip seperti itu. Waduh. Terus kemudian ada perubahan pengakomodasian pengisian dokumen faktur. Jadi dokumen faktur yang tadinya 15 digit, dirubah menjadi 16 digit dan NIK. NIK ini khusus untuk yang wajib pajak orang pribadi. Terus perubahan NITKU, sama perubahan watermark pada SPT induk. Jadi di SPT induknya nanti juga akan mencantumkan NPWP 16 digit. Terus untuk perubahan yang kedua ada di aplikasi web Enova. Wajib pajak nanti sudah bisa login menggunakan NPWP 16 digit ataupun masih bisa menggunakan NPWP 15 digit yang lama. Kemudian pada profil user nanti ada tambahan NPWP 16 dan NITKU. Waktu pemberitahuan nomor seri faktur pajak, jadi NSFP itu nomor seri faktur pajak. Jadi semua yang terkait dengan NPWP 15 digit nanti akan ada informasi tambahan, di bawahnya ada NPWP 16 digit. Nah, kita jadi Bapak Ibu yang merupakan PKP pribadi, semoga per hari ini sudah memvalidasi NIK-nya. Validasi NIK. Bapak Ibu bisa login. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Masih ya? Mohon bantuannya agar yang lain bisa di-mute dulu mungkin. Di-mute sendiri masing-masing. Mungkin kita sudah lama nggak Zoom ya? Kita lanjut. Nah, tadi saya sampaikan ya, ketika wajib pajak Bapak Ibu ini adalah wajib pajak orang pribadi, pastikan Bapak Ibu sudah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Jadi validasinya ada di DJP Online. Semoga sudah semua. Misalnya ada yang belum, silakan. Bapak Ibu login dulu di DJP Online, kemudian buka menu profil, pastikan nama NIK Bapak Ibu valid, jadi warnanya hijau nih. Misal ketika terjadi ketidaksamaan antara sistem di DJP dengan data KTP Bapak Ibu yang PKP orang pribadi, Bapak Ibu bisa mengurus dulu di Dukcapil dulu. Bisa jadi namanya yang tadinya I menjadi Y. Nah, di sistem kita beda. Bisa jadi masih ada gelar. Nah, jadi validasi ini terkait sama KTP.
Jadi KTP yang Bapak Ibu selama ini pegang itu nanti akan menjadi NPWP. Untuk yang Enova, oh ya, update aplikasi ini sudah bisa Bapak Ibu download sendiri. Ada di efaktur.pajak.go.id. Tapi nanti di akhir sesi kita akan sampaikan link. Jadi Bapak Ibu yang belum mengupdate bisa mengambil data dari link yang kita sampaikan. Karena kalau Bapak Ibu download sendiri, kemungkinan besar kurang berhasil ya, karena kita juga sudah nyoba sendiri. Kadang kalau wajib pajak download sendiri itu ramai. Ada di enova.pajak.go.id. Tata caranya hampir sama ketika kita akan mengupdate aplikasi kayak biasanya ya. Jadi aplikasi yang baru versi 4.0 nanti yang update-nya itu bentuknya zip. Jadi zip-nya kita ekstrak dulu, kita simpan di folder yang diinginkan. Jadi nanti folder e-faktur yang 4.0 ini diisi di copy database yang dari aplikasi yang lama dikopikan. Dikopi ke aplikasi yang baru. Kalau updatean faktur 4.0 sudah diekstrak, isinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hanya ada folder Java dan sebagainya itu. Nah, ketika aplikasi yang lama Bapak Ibu buka, itu kan ada data DB ya. Ada data DB, ada data macam-macam. Nah, ketika aplikasi kosongan, hanya ada folder Java. Ya, jadi pastikan patch update yang tadi Bapak sudah download dan sudah ekstrak hanya ada folder Java. Untuk instalasi sama kayak biasanya, untuk PKP lama kita hanya memindahkan database. Nah, untuk PKP yang baru prosesnya sama seperti registrasi awal. Kalau di sini sepertinya tidak ada yang PKP baru ya. Jadi sudah familiar dengan aplikasi faktur semua. Cara update-nya, jadi dari folder e-faktur yang sebelumnya itu kan 3.2 ya, versi 3.2. Kita kopikan database-nya ke folder aplikasi yang baru. Jadi hanya copy database. Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau yang aplikasi lama ini ada folder DB, ada folder backup, dan ada folder Java. Sedangkan untuk yang aplikasi yang baru, hanya ada di folder Java. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu copy database versi 32 ke 4.0, dia nanti backupnya akan muncul sendiri. Kalau untuk yang PKP baru, kita skip aja. Nggak ada yang PKP baru ya di sini ya. Nah, tadi ketika database-nya sudah Bapak Ibu kopikan, Bapak Ibu bisa jalankan aplikasi yang versi 4.0 ini seperti biasanya. Jadi iTax Invoice Exe yang bentuknya aplikasi dijalankan. Kalau sudah masuk, kita langsung menuju ke menu ubah profil. Jadi ada di manajemen upload kalau nggak salah. Di manajemen upload itu ada menu profil PKP. Nah, kita sinkronisasi dulu. Jadi di situ nanti sebelumnya nanti NPWP 16 dan NITKU-nya tidak muncul, kita klik sinkronisasi. Jadi ketika klik sinkronisasi ini, Bapak Ibu harus terhubung dengan internet. Tadi ketika copy database awal, ketika mau buka aplikasi awal, tidak perlu internet, nggak apa-apa. Yang memerlukan internet adalah ketika Bapak Ibu klik sinkronisasi profil. Jadi prosesnya mungkin sekitar 1 menitan. Ketika sudah berhasil, nanti NPWP 16 digit dan NITKU-nya akan muncul. Prosesnya agak mirip seperti ketika Bapak Ibu akan upload faktur. Jadi nanti akan muncul CAPTCA, kemudian memasukkan password Enova.
Tadi juga saya sudah sampaikan perubahan yang NPWP 16 itu ada di mana aja, ada di profil. Nah, termasuk faktur pajaknya. Faktur pajak yang setelah Bapak Ibu update nanti akan berubah. Jadi nanti akan penambahan NPWP 16 digit. Untuk faktur pajak yang lama masih bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jadi kemarin update-nya kan baru tanggal 20. Misal sebelumnya Bapak Ibu sudah ada faktur yang sudah diupload, berarti insya Allah itu masih aman. Nah, ketika nanti sudah update ke yang versi 4.0, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini kita contoh aja, nanti di bawah nama ini ada NPWP. Di bawahnya ini adalah NPWP lama yang 15 digit, / NPWP 16 digit. Kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk wajib pajak badan, NPWP 16 digit itu hanya merubah penambahan angka 0 di depan. Jadi NPWP 16 digitnya masih sama, cuma menambahkan angka 0 di depan. Terus untuk NITKU, ini juga langsung ada di situ. Kebetulan ini tidak punya cabang, jadi NITKU-nya 00. Dan pastikan versi aplikasinya sudah 4.0. Jadi ketika tadi Bapak sinkronisasi profil, otomatis dia akan nutup. Kemudian kita login ulang. Untuk masalah lawan ya, tadi saya sampaikan ketika Bapak Ibu bikin faktur sebelum tanggal 20, insya Allah itu masih aman. Jadi nggak usah dirubah-rubah, tidak apa-apa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah update ke versi 4.0, perlu melakukan perubahan di referensi lawan transaksi. Jadi referensi lawan transaksinya Bapak Ibu rubah dulu semuanya menjadi NPWP 16 digit. Kalau lawan transaksinya badan, berarti tinggal menambahkan NPWP 0, angka 0 di depannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka lawan transaksi, yang lama ini akan muncul strip tambahan lagi 01. Jadi kita nambah 0-nya di depan. Kemarin beberapa kita sudah coba ya Bapak Ibu di Helpdesk. Ketika kita akan merubah lawan transaksi, akan agak kesulitan karena klik rubahnya bisa, tapi ketika sudah masuk di sininya tidak bisa. Jadi kalau saran kami, mendingan Bapak Ibu input lawan transaksi baru. Jadi mungkin lawan transaksi yang lamanya dicatat-catat dulu, lengkap ya. Jadi data RT, RW ini juga harus diisi. Terus kemudian ada kode pos. Walaupun Bapak Ibu isi lengkap di sini, tapi nanti yang akan muncul di faktur memang hanya 2 baris. Tapi nggak apa-apa, itu tidak menyebabkan faktur itu menjadi cacat atau tidak lengkap. Itu terkait lawan transaksi. Untuk yang NPWP orang pribadi, jangan lupa pastikan NIK lawan transaksi Bapak Ibu sekalian sudah valid. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di referensi lawan transaksinya sudah diupdate semua, ketika kita akan membuat faktur baru atau mungkin faktur masukan, faktur keluaran, atau mungkin retur, kita sudah bisa manggil di F3, kayak biasanya ya. Jadi F3 cari itu kita bisa ngambil data yang sudah kita rekam sebelumnya. Ini kayak biasanya retur. Jadi manfaat kita rekam lawan transaksi dari awal, setiap kita akan membuat faktur baik pajak masukan atau pajak keluaran, kita tidak perlu input satu-satu. Jadi kita tinggal cari di F3. Ini hasil cetakan faktur pajak yang terbaru. Hampir sama ya. Jadi di bawah nama alamat itu akan ada NPWP. NPWP 15 digit / NPWP 16 digit. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan antara NPWP 15 dan NPWP
16 hampir sama, hanya ada tambahan angka 0 di depan. Nah, ini untuk yang NPWP badan. Nah, ini ketika Bapak Ibu memiliki lawan transaksi orang pribadi. Bisa dilihat di sini misalnya, di sini nama lawan transaksinya adalah Ridwan Yunus. Jadi NPWP di sini yang dipakai adalah nomor NIK. NIK yang bersangkutan. Jadi sudah tidak ada nomor NPWP 15 digit lagi untuk yang orang pribadi. Orang pribadi menggunakan nomor NIK. NPWP 00 masih diperkenankan hanya untuk warga negara asing. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki lawan transaksi orang pribadi Indonesia tidak diperkenankan menggunakan NPWP 000 lagi. Ya. Harus menggunakan NIK. Jadi untuk yang NPWP 00 itu hanya diperkenankan untuk warga asing. Ini dimasukkan nomor paspor. Retur pun demikian sama. Jadi setelah NPWP nanti ada NPWP 16 digit. Hampir sama kayak yang faktur pajak keluaran. Nah, untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, monggo dipersilakan agar segera melakukan pemadanan. Karena dengan berlakunya NPWP 16 digit lagi, otomatis nanti ketika Bapak Ibu NPWP 16 digitnya belum valid untuk yang orang pribadi, nanti Bapak Ibu akan kesulitan untuk mengklaim pajak masukan, ya. Karena pajak masukan kan biasanya pre-populated. Jadi pastikan untuk lawan orang pribadinya NPWP 16 digitnya juga sama. Misalnya nih, misalnya Bapak Ibu ada penjualan ke orang pribadi banyak dan kesulitan untuk menerbitkan faktur dengan NPWP 16 digit. Berarti Bapak Ibu tidak perlu menerbitkan faktur. Bapak Ibu bisa langsung di Gunung Mawon, ya. Jadi tidak perlu, dengan syarat konsumen tersebut itu konsumen akhir. Jadi untuk dia nggak dijual lagi. Tarifnya masih sama, 11%, tidak ada perubahan. Nah, ini slide yang kita tunggu-tunggu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo di-unmute. Mau bertanya langsung, monggo. Ini ada pertanyaannya, jika sudah update e-faktur 4.0, apakah e-faktur web dan Innova otomatis terupdate? Insya Allah otomatis. Bapak Ibu yang sudah update yang versi 4.0, monggo dipersilakan login ke Innova. Ya, login ke Innova atau login ke web e-faktur. Bapak Ibu bisa lihat seharusnya di situ NPWP 16 digitnya sudah ada. Ya. Jadi untuk yang online otomatis kalau dari sistem insya Allah sudah valid, sudah sama menyesuaikan. Jika customer tidak berkenan memberikan identitas ya, kalau customernya tidak mau menyampaikan NIK atau NPWP-nya, ya nggak usah dibuatin faktur nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup di Gunung aja. Jadi nggak perlu ngambilin faktur. Bapak Ibu mengutnya melalui yang mekanisme pajak di Gunung Mawon. Jadi agak mirip sama pedagang emas. Jadi tidak perlu membuat faktur satu persatu ketika wajib pajaknya tidak berkenan memberikan NIK NPWP. Ada lagi, monggo yang mau ditanyakan. Mungkin sambil bisa dicoba login ya. Ini kan kita melalui Zoom, Bapak Ibu yang pakai laptop
Mungkin bisa sambil login ke Enova-nya, memastikan apakah NPWP 16 digitnya sudah muncul. Nanti ketika ada yang belum muncul, boleh disampaikan di sini. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Halo, izin Halo? bertanya. Iya, Iya. monggo. Siap. Saya Maria dari CV Seri Jaya atau Apotek Seri. Seringkali kan kita dapat faktur pajak masukan kan dari supplier. Nah, itu kan kita ngambilnya dari Prepopuler. Nah, apakah kita harus mengupdate NPWP dari supplier juga untuk bisa narik data Prepopuler itu? Atau enggak perlu? Yang lawan transaksinya ya? Iya, lawan transaksinya. Diupdate aja, Kak. Diupdate. Diupdate aja. Oh ya, Iya. oke. Iya, Bu. Tapi Terima untuk kasih. faktur pajak yang sebelum tanggal 20 masih bisa dipakai insya Allah. Oh, Oke. gitu. Nanti ke Oke. depannya mendingan diupdate dulu semuanya. Oh iya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Oh, yang kemarin itu ada beberapa yang menanyakan juga. NPWP 16 digitnya sudah benar. Terus namanya, kebetulan PKP-nya badannya. Namanya sudah sesuai, NPWP 16 sudah sesuai, alamatnya juga sudah lengkap. Dan ternyata ketika akan diupload fakturnya, itu terreject. Setelah kita telusuri, ternyata nama yang biasanya untuk membuat faktur pajak itu, lawan transaksinya, itu tidak sesuai dengan nama yang terdaftar di sistem kita. Oke. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan mengalami hal yang sama. Merasa sudah benar memasukkan NPWP 16 digit, sudah benar alamatnya sudah benar, terus sudah lengkap juga RT, RW, dan kode pos juga sudah diisi lengkap. Tapi ketika mau diupload, terreject. Ternyata itu karena namanya Bapak Ibu. Namanya tidak sesuai dengan surat pengukuhan PKP ataupun surat keterangan terdaftar di sistem kita. Bisa jadi namanya ketika Bapak Ibu input. Ini bisa jadi ya, bisa jadi. Ketika namanya di situ ada PT-nya. Tapi ternyata di surat pengukuhan PKP-nya itu tidak ada PT-nya. Bisa jadi itu penyebabnya. Ternyata kemarin seperti itu. Jadi misalnya nanti ke depan ada masalah, mungkin bisa minta lawan transaksinya untuk memfotokan surat pengukuhan PKP-nya. Jadi memastikan namanya benar-benar sesuai. Jadi agak-agak mirip sama NIK ya. Karena NIK itu kan benar-benar harus sesuai dengan nomor nama yang ada di KTP. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi nggak usah panik dulu ketika mungkin nanti ada error di belakang. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah Halo, Bu. monggo. Kalau ya monggo. Dengan CV Alam Ya, Tani Tani. saya Lina, Ibu, dari CV Alam Makmur Tani Agro. Mau tanya, Iya. Ibu, untuk lawan transaksi di aplikasi e-faktur yang terbaru ini nanti, itu nanti otomatis lawan transaksi kita tuh langsung 16 digit atau masih kita masukkan 15 digit, Bu? Ibu buat faktur pajak keluaran? Iya. Ya, jadi Ibu perlu update dulu nggak ya? Jadi di data Berarti nanti transaksinya, Ibu harus lakukan update sendiri. ya. Untuk Ibu bikin faktur pajak keluaran, Ibu update dulu di referensi lawan transaksi. Ya. Gitu ya, Bu. Ya. Berarti nanti Kemarin itu kita mereka sudah coba. udah otomatis ya? Boten Ibu, boten otomatis. Iya, karena yang lawan itu kan kita rekam mandiri ya. Ketika memang ada perubahan, berarti kita lakukan rekam mandiri ulang atas perubahan tersebut. Kemarin kita sudah coba, kita coba klik salah satu lawan transaksi, terus kita klik ubah, itu tidak mau. Jadi yang bagian nomor NPWP itu warnanya kuning, dan masih ada
kekurangan NPWP 1 digit lagi. Jadi kemarin kita caranya atas WP tersebut kita catat dulu. Catat dulu datanya lengkap. Boleh difoto, boleh. Kalau catatan Oke. nanti kita input ulang. Nah, untuk lawan badan kita tambahkan 0 di depan. Untuk lawan orang pribadi kita isikan NIK. Oke. Jadi ketika aplikasinya sudah update yang versi 4.0, kita sudah harus menggunakan NPWP 16 digit. Jadi yang NPWP 16 digitnya sudah tidak bisa dipakai. Oke, jelas Ibu. Makasih Ibu. Sami-sami. Monggo ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya. Saya Yeni dari Polaris. Oke. Mengenai lawan transaksi tadi ya Bu. Kemarin saya udah coba. Sebelum diupdate itu kan saya udah rekam faktur, belum diupload. Nah, pada saat selesai update 4.0 itu, setelah diupload itu lawan transaksinya itu langsung 16 digit Bu. Oh, walaupun inputan lama ya? Iya. Terus saya kan nyoba rekam lagi itu juga sama Bu. Setelah saya upload itu faktur pajaknya yang setelah jadi itu langsung NPWP-nya 16 digit sama ada NIP-nya juga di isinya untuk badan. Kalau yang faktur yang kedua, Mbaknya ngisinya kapan? Setelah upload setelah update versi 4 gitu. Ya. Nah, itu pertanyaannya lawan transaksinya itu apakah nggak apa-apa gitu dia 15 digit di lawan transaksi atau harus memang kita update dulu? Kalau sampai dengan upload tidak ada masalah, berarti nggak apa-apa. Ya. Kemarin juga ada itu di Helpdesk, dia sudah bikin faktur lama sebelum tanggal 20, tapi dia hanya belum update. Ya. Jadi NPWP-nya masih NPWP 5. Jadi ketika upload dengan faktur yang 0 itu berhasil dan memang langsung berubah kan. Iya Bu. Misalkan nanti kalau ada masalah, berarti kan harus update sendiri. Ya, nah betul. Itu yang lama itu dihapus atau memang dibiarkan saja? Yang lawan transaksi lama? Iya. Soalnya kan memang nggak bisa Kalau diubah mau karena apa-apa, mau ditambahkan saja juga nggak apa-apa. Berarti kalau dihapus nggak ngaruh ke yang lalu-lalu ya? Nggak ngaruh. Jadi ketika misalnya ada NPWP 15 dan ketika diupload baik-baik saja dan langsung ngupdate itu malah aman. Terima kasih Bu. Ya. Monggo ada lagi? Ada Mbak. Dari mana Ibu? Dari CV Karya Barokah. Kebetulan kemarin itu tanggal 22 saya harus buat faktur. Sebelum ada ini sosialisasi saya sudah update ke versi 4. 4.0. Karena saya nggak tahu kalau harus sinkronisasi, maka saya langsung aja buat seperti biasanya. Lancar, nggak ada masalah. Setelah saya perhatikan ternyata untuk NPWP saya yang NPWP CV itu tetap karena saya belum sinkronisasikan ke profilnya belum saya ubah. Masih NPWP lama, masih yang bukan masih 14 digit. Tapi di NITKU-nya nggak keluar, setelah saya cetak nggak keluar. Tapi lawan transaksinya itu NPWP-nya langsung sudah terupdate dari 15 menjadi 16 dan NITKU-nya juga sudah terisi. Berarti yang NITKU yang belum, yang punya Ibu atau CV, yang CV yang belum. Yang Karya Barokah sendiri? Iya, karena belum saya rubah waktu itu nggak tahu. Jadi nanti nggak apa-apa sih Bu. Yang penting NPWP 16 digit. Kalau itu kan terkait dengan cabangnya. Jadi ketika Karya Barokah tidak ada cabang, hanya satu saja, tidak ada masalah.
Nanti Oke. Ibu buka lagi, kemudian sinkronisasi dulu nggih Nggih, di nggih. menu profil. Nggih, nggih. Oh, Nggih. nggih. Ya udah, makasih. Nggih. Ini saya bacakan yang ada di chat ya. Kalau pajak keluaran lawan transaksi yang pakai NIK, apakah NIK-nya apa ini maksudnya? Customer tidak butuh. Mungkin yang di chat boleh bersuara. Jika masuk di gunggung, apakah tidak dikenakan denda? Pak di gunggung itu kan karena eceran ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya lawan transaksinya tidak berkenan memberikan NIK atau NPWP, Bapak Ibu masukin di gunggung mawon. Jadi DPP-nya sama, PPN-nya juga sama. Terkait denda itu kan kalau Bapak Ibu telat melakukan pembayaran. Bulan ini sudah menggunakan yang versi 4.0. Ada lagi. Pembuatan faktur pajak lawan transaksi menggunakan NIK, apakah nomor NIK-nya di kolom NPWP apa di kolom paspor? Di kolom NPWP Bapak Ibu, untuk lawan transaksi yang orang pribadi, NPWP-nya diisikan menjadi nomor NIK. Ya. Tadi kan contohnya sudah ada ya, ketika lawan transaksinya adalah orang pribadi, nomor NPWP-nya otomatis terisikan nomor NIK. Ada lagi. NPWP bendaharawan. Maksudnya dinas mungkin ya, karena untuk sekarang ini tidak ada NPWP dengan nama bendaharawan. Ya. Yang ada hanya dinas atau instansi mana. Untuk NPWP selain orang pribadi, jadi termasuk badan dan bendaharawan, hanya menambahkan angka 0 di depannya. Tapi pastikan lagi, ya, lawan transaksinya tersebut juga sudah memadankan. Jadi beliau di akun DJP online-nya memang NPWP 16 digitnya itu hanya menambahkan 0 di depannya. Oke, jadi ketika nanti upload tidak tereject. Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Ini sudah update semuanya atau masih ada yang belum update? Saya belum update, Bu. Oh, nggih. Nanti kita sampaikan linknya, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Nggih, nanti kita Nggih, siap. sampaikan link yang belum update. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pilih, di situ ada, biasanya ini Windows semua ya, Windows. Saya nggak tahu kalau yang Linux, apakah di sini ada yang Linux. Mungkin case khusus. Kalau yang Windows, Bapak Ibu pastikan tempat aplikasi Bapak Ibu itu sesuai dengan aplikasi yang diunduh. Misalnya laptopnya ini tipe 32 bit atau tipe 64 bit. Jadi pastikan alat yang digunakan untuk Bapak Ibu melakukan aplikasi e-faktur sama dengan yang di-download. Dan pastikan juga rumah e-faktur sebelumnya yang versi 3.2 itu juga sesuai. Jadi ketika rumah yang lamanya 3.2 versi 32 bit, itu berarti nanti Ibu download yang 32 bit. Ketika rumahnya 64 bit, Ibu bisa download yang 64 bit. Untuk yang versi 64 bit, itu bisa dimasukkan database versi 32 bit. Yang versi 64 bisa dimasukkan database 32 bit, tapi tidak berlaku sebaiknya. Dan laptop atau PC yang Bapak gunakan harusnya juga 64 bit. Ketika aplikasinya Bapak Ibu sudah 64, tapi PC atau laptopnya versi 32 tidak akan mau dibuka. Cara untuk mengetahui apakah laptop atau PC Bapak Ibu 32 bit atau 64 bit mudah sekali. Bapak Ibu buka bagian PC ya. PC. Ketika ada dua program files, jadi kalau 64 bit itu ada program files, terus di bawahnya ada program files x86. Kalau ada seperti itu berarti sudah dipastikan itu versi 64 bit. Kalau hanya satu program file, berarti itu versi yang 32 bit. Jadi jangan sampai salah.
Kemarin ada WP itu. Dia laptopnya ternyata versi 32 bit. Nah, data yang selama ini dia pakai, aplikasi e-fakturnya itu ada di flash disk. Itu versi 64 bit. Nggak bisa dibuka itu di laptopnya dia. Karena rumahnya sendiri aja nggak cocok. Kecuali rumahnya 64 bit, Bapak Ibu buat aplikasi yang 32 bit. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup acaranya. Yang di chat sudah saya bacakan belum? PowerPoint-nya nanti kami share. PowerPoint. Retur menggunakan nick dapat direkam karena di aplikasi. Bisa Bapak Ibu. Jadi ketika returnya dibuat sekarang, insya Allah masih bisa. Updatean nanti kita sampaikan di link. Sudah? Ini disampaikan Mas Widi link untuk updateannya, nggih. Jadi nanti Bu, jangan kaget, ini kan zip. Ketika Bapak Ibu ekstrak, ini masih zip lagi. Jadi double zip. Mungkin untuk keamanan ya. Jadi ketika zip yang pertama diekstrak, loh di dalamnya kok masih ada zip lagi. Jadi ngekstraknya 2 kali. Caranya sama kayak biasanya ya, Bapak Ibu ekstrak menjadi folder utuh. Jangan lupa aplikasi yang lama, Bapak Ibu rename dulu, biar laptop atau PC-nya tidak bingung. Misalnya aplikasi yang lama Polaris lama. Nanti ketika sudah ada yang versi 4.0, dikasih nama, update 4.0, baru. Jadi nanti Ibu ketika buka aplikasi, yang exe-nya itu nggak keliru. Exe yang dari 3.2, tapi sudah yang dari 4.0. Kalau mungkin sudah update berkali-kali, dulu kan sempat ya ada versi 3.0. Yang 3.0 Ibu hapus saja nggak apa-apa. Jadi biar laptop atau PC-nya juga tidak terlalu berat. Update e-faktur, sertifikat elektroniknya, ya, ini kemarin juga kita sempat tanyakan ya. Sementara sertifikat elektroniknya masih menggunakan sertifikat elektronik yang lama Bapak Ibu. Jadi karena untuk mengupdate sertifikat elektronik kita juga perlu tahap yang panjang ke bagian sertifikat juga ke BSSRE ya masalah. Yang bagian mengurus sertifikat. Jadi masih menggunakan sertifikat yang lama. Jadi tidak perlu update. Ini tadi sudah disampaikan Mas Widi. Ada link installer. Bapak Ibu bisa download sendiri. Download saja sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Oke. Ketika Windows, ya Windows. Ambil yang Windows saja. Nggak usah di-download semuanya. Karena ini besar Bapak Ibu. Kapasitasnya besar. Terus untuk link materi juga sudah disampaikan. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebagai penutup? Ya, sebelum kita tutup acaranya, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk dinyalakan video sebentar aja. Kita foto nih, foto online ya. Nanti akan diambil fotonya sama Mas Widi. Kita mulai ya. Ada berapa halaman Mas Widi? Ada 4 halaman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halaman 1. Lanjut. Tunggu sebentar.
1, 2, 3. Lanjut halaman 2. 1, 2, 3. Lanjut halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Sudah? Namun, terima kasih. Sampai di sini nggak ada yang ditanyakan lagi, guys? Sampun? Nanti ketika Bapak Ibu ada permasalahan terkait aplikasi, Bapak Ibu boleh WA ke kami ya. Boleh dicatat nomornya 0821 3348 1002. Jadi nanti ketika ada permasalahan di aplikasi, Bapak Ibu bisa sambil WA, sambil di-screenshotkan masalah di aplikasinya. Kalau misalnya memang mentok ya, mohon maaf karena kadang aplikasi itu kan kita harus uji coba langsung ya. Kalau misalnya mentok dan ternyata nggak bisa nih harus ke kantor, monggo. Jadi Bapak Ibu bisa dipersilakan ke helpdesk. Nanti mungkin teman-temannya yang belum update bisa dikasih link. Linknya ini bebas ya Bapak Ibu, nggak apa-apa disampaikan mawon. Linknya bisa di-share. Atau mungkin ada yang masih mau ikut kelas, kita buka kelas lagi tanggal 30. Tujuan kita buka kelas itu agar tidak menumpuk di helpdesk ya. Karena Bapak Ibu kan kita tahu juga kesibukannya di kantor masing-masing. Kalau meluangkan waktu ke kantor itu kan agak butuh waktu. Belum lagi nanti antri di helpdesk-nya. Jadi kita memang sediakan kelas untuk melakukan update. Kalau memang ternyata setelah diupdate ternyata ada masalah dan tidak bisa diselesaikan dengan WA, monggo dipersilakan ke kantor. Jadi kita cegat dulu nih. Mungkin teman-temannya bisa disampaikan ada kelas lagi tanggal 30 insya Allah. Link juga nanti kita sampaikan. Link undangannya. Sampai di sini nggak ada yang mau disampaikan lagi, nggak ada yang mau ditanya. Yang sudah lapor SPT masa PPN-nya ada? Yang sudah laporan? Jangan lupa ya, Bapak Ibu yang PKP ini kita mengingatkan lagi konsekuensi dari PKP, kan Bapak Ibu bisa bikin faktur, bisa pajak masukan Bapak Ibu bisa kreditkan di SPT masanya. Jangan lupa juga laporan masa PPN setiap tanggal akhir bulan berikutnya. Jadi ini sudah bulan Juli, sudah waktunya laporan bulan Juni. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah lama PKP, kadang nggak tahu ya, kalau akhir bulan itu mesti crowded ya. Jadi sistemnya kita juga banyak menampung wajib pajak. Bapak Ibu mungkin ketika akhir bulan, ini kan sudah waktunya laporan bulan Juli ya. Ketika misalnya bulan Juni kemarin tanggal 31 sudah nggak ada faktur lagi, nggak ada masukan atau keluaran, Bapak Ibu di awal bulan sudah bisa laporan. Jadi nggak perlu nunggu sampai dengan akhir bulan. Kemudian nanti kalau akhir bulan ternyata sistemnya lagi down, nah Bapak Ibu nanti kalau telat kena denda. Ada atau tidak ada transaksi, Bapak Ibu wajib laporan SPT masa PPN ya. Karena ketika Bapak Ibu telat, dendanya agak mahal untuk PKP. Jadi dendanya 500.000. Dan laporannya kan online. Laporannya sudah tahu ya via web e-faktur. Untuk yang online, Enova dan web e-faktur tidak ada perubahan. Jadi mereka otomatis akan menyinkronkan sendiri. Karena itu online dari kantor pusat. Sampun? Sudah bisa saya tutup? Sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu yang tadi sudah login sejak jam 8:30 dengan antusias menunggu kami. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Santi atas materi yang luar biasa ya tentang update aplikasi e-faktur 4.0. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sampai akhir edukasi perpajakan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara pagi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, tapi sebelum akhir kata, ada satu pantun nih Bapak Ibu. Pati Bumi Menatani, kotanya rapi dan juga bersih. Demikian edukasi perpajakan kali ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau sudah update, Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi, kemudian ditutup dulu aplikasinya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu login, di tampilan awal sudah ada NPWP 16 digit. Sudah laporan, Alhamdulillah terima kasih yang sudah laporan. Install patch itu sama dengan yang install e-faktur 4.0. Jadi mau patch, mau yang nggak ada nama patch-nya, sama. Itu sama aja. Monggo logout dari Zoom nggak apa-apa. Recording stopped.
Bu.